Halo teman-teman semua, jumpa lagi kita di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Halo Pak Rinto, masih semangat terus hari ini Pak? Ya, selalu semangat Mas untuk menegakkan keadilan di dunia perpajakan. Wah, luar Hmm. biasa ya Pak Rinto, terus bersama kita setiap hari teman-teman ya. Kali ini IWPI mencermati diduga oknum Menteri Keuangan ya. Ya cuma ada satu Menteri Keuangan sih, ya dialah oknumnya. Jadi Menteri Keuangan ini di mana-mana teriak-teriak taat hukum, dan taat hukum. Kita semua dipaksa harus Ya. ikuti hukum, tetapi ternyata dia sendiri melanggar hukum. Apa nih Pak yang Bapak permasalahkan dari oknum Menteri Keuangan ini? Jadi ini narasi yang dibangun oleh Kementerian Keuangan dan Dirjen Pajak itu selalu bahwa kami sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bahwa kami sudah taat hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, gitu Mas. Hmm, Nah, peraturan perundang-undangan ada hierarkinya Mas. Itu ada di Undang-Undang P3 Mas ya, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Mas. hmm, Kalau tidak salah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 Mas Awan. hmm, Nah, itu bisa dicek Mas ya. Ini nanti saya tampilkan. Ini berawal dari narasi yang dibangun di dalam jawaban gugatan PT Airline Indonesia terhadap pemeriksa pajak, Mas. Oknum pemeriksa hmm, pajak, Kanwil DJP Jantung 3. Yang hmm, salah satu turut tergugahnya adalah Menteri Keuangan. Jadi dia hmm, menjadi turut tergugat tiga, Mas. Nah hmm, ini, nah ini Mas. Nah ini jawaban dari turut tergugat yaitu Menteri Keuangan. Terus hmm, saya searching Mas ya ini ya peraturan perundang-undangan. Nah ini seperti ini Mas. Dalam narasinya mereka pakai Menteri Keuangan pakai pasal 36A ayat 5 hmm, Undang-Undang KUP Mas ya. Pegawai pajak tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana apabila melaksanakan tugasnya berdasarkan itikat baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ini Mas Awan hmm. pasti ketawa ini Mas. Contohnya Mas, jangka waktu pemeriksaan yang paling sering dilanggar dan itu sudah diakui sendiri. Itu melanggar nggak Mas? Peraturan perundang-undangan. Itu itu tidak beretikat baik dan melanggar peraturan perundang-undang. Iya. Nah, itu yang paling gampang Mas, yang paling sering Mas ya. Belum lagi Hmm, terkait dengan waktu ini Mas ya. Apa ini Mas pengembalian dokumen, terus BAPK, hmm, berita hmm, perintahan keterangan yang awal itu Mas, dan lain-lain hmm, masih banyak itu Mas. hmm, Nah, terus ini Mas, ya ini kan Mas, hmm, nah, ini pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan kan gitu Mas. hmm, Hmm. hmm, Nah, ini Mas, bahwa tindakan penggugat tersebut saja merupakan etika tidak baik. Jadi yang sekarang yang dituduh tidak baik kita Mas penggugat Mas ya, kita dianggap tidak baik berusaha kan? mengambil berusaha mengambil keuntungan dari para tergugat selaku pegawai pada instansi pemerintah yang melaksanakan tugas dan kewajibannya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nah, ini. Nah, Hmm, ini ini saya tegas, Mas. Saya Ketua Umum IWP menyatakan bahwa, hai Menteri Keuangan, Anda adalah pembantu rakyat di bidang keuangan, Anda harus paham hukum. Gitu loh, Mas. Ini kita lihat, hmm, Mas. Nah, ini kita lihat biar biar hmm, biar biar fair. Kita kalau kita nggak ngomong dasar hukum nanti kita dikira mengada-ngada, Mas. hmm, Nah, Nah, ini Mas, ini adalah hierarki peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang P3 Mas ya. Yang pertama hmm, adalah Undang-Undang Dasar 45 Mas. hmm, Yang dilanggar pasal 1 ayat 2 dan ayat 3. Menteri Keuangan melanggar hmm, Indonesia apa? Melanggar pasal 1 ayat 2 di mana rakyat tetap memiliki kedaulatan. Rakyat hmm, diperlakukan seperti orang yang terteror, gitu Mas. Tidak nyaman. Jadi ini hmm, dia melanggar pasal 1 ayat 2 Mas. Pasal hmm, 1 ayat 3 jelas. Indonesia adalah negara hukum. Kementerian hmm, Keuangan tidak mau menjawab pertanyaan dari IWPI. Apakah Kementerian Keuangan mengakui pasal 1 ayat 3? Itu sudah pernah di konten sebelumnya, Mas. hmm, Nah, mereka nggak mau jawab, malah diserahkan ke MPR. hmm, Mereka juga melanggar pasal 23 ayat pasal 23A Undang-Undang Dasar, Mas, di mana narasinya adalah pajak dan pungutannya bersifat memaksa diatur dalam undang-undang. Sementara Mas hmm, Awan saksikan sendiri, begitu ada sengketa perpajakan yang dibawa ke pengadilan pajak. Lah, di situ kita kekunci, Mas, karena pengajuan kita pakai pasal 23 ayat 2 huruf D hmm, Undang-Undang KUP yang mengatakan bahwa pelanggaran itu harus pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, Mas. Nah, hmm. dia melanggar tapi nggak ada sanksinya, Mas. Sanksinya ada undang-undang yang lain itu nggak mau, Mas. Hmm.
Nah, terus pasal 28D ayat 1, ya itu kesamaan warga negara di hadapan hukum. Terus Hmm. sila kedua dan keempat, peserta betul-betul Pancasila. TAP MPR-nya ini kita belum nemu Hmm. peraturan melanggar, undang-undang Mas. Dia Hmm. melanggar undang-undang KUP Mas. Undang-undang Hmm. KUP di mana terkait jangka waktu itu tata cara pemeriksaan waktu itu adalah BMK 17 tahun Hmm. 2013 Mas. Ini kasusnya PT Hmm. Ariel dan banyak anggota IWPI Mas Awan ya, pakai PMK Hmm. yang baru, yang lama. Sekarang kan sudah ada PMK yang tahun 2025 Mas ya. Hmm. Terus pasal 3 Undang-Undang ASN, pasal Hmm. 66 Undang-Undang AP, PP Hmm. pasal 40, PP nomor 11 tahun 2017, Hmm. perubahannya tentang manajemen pegawai negeri sipil. Hmm. Perpres. Nah, oh tidak ada Mas. Ini KUP-nya ini yang dilanggar pasal 31, pasal 29 ayat 2, pasal 34 ayat 1. Hmm. PMK-nya ini Mas, pasal 7 ayat 2 huruf D, pasal 9 huruf A, pasal 15 ayat 2 dan ayat 4, pasal 16 ayat 1 dan pasal 18. Hmm. Nah, ini Mas, ini realisasinya dijelaskan di sini. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh Hmm. tempat daerah Indonesia dan Hmm. untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa lah Mas. Hmm. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, pendamaian abadi dan keadilan sosial. Hmm. Nah, ini poinnya ini Mas. Tujuan negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tempat Indonesia, memajukan Hmm. kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Hmm. Ini yang dilanggar nih, betul-betul pasalnya yang tadi saya sebutkan Mas. Nah, ini juga butir-butir Pancasila sila kedua Mas. Hmm. Mengakui memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Kira-kira apabila WP mendapat pemeriksaan pajak diperlakukan ini nggak Mas? Lupa dia, lupa ada itu. Mengakui persamaan derajat, bersama hak dan kewajiban hak asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan Hmm. sosial, warna kulit dan sebagainya. Mengembangkan sikap saling mencintai, mengembangkan sikap Hmm. saling tenggang rasa dan tepat seliro, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Nah, ini kan sering Mas saat pemeriksaan Hmm. pajak Mas ya, menjunjung tinggi Hmm. nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela Hmm. kebenaran dan keadilan. Ini yang terutama Hmm. untuk hakim di pengadilan pajak Mas. Hmm. Nah, yang sila kelimanya ini Mas, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain Mas. Di haknya wajib pajak itu harus dihormati Mas. Hmm. Nah, nah, ini pasal 31 KUP yang dilanggar adalah pasal 31 KUP adalah tata cara pemeriksaan diatur dengan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Tata cara Hmm. pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat 1 diantaranya mengatur tentang ini Mas. Salah satunya adalah jangka waktu pemeriksaan. Ini adalah amanah dari undang-undang Mas. Itu Hmm. juga dilanggar Mas Oke. oleh pemeriksa pajak dan itu diakui oleh tim yang mewakili Dirjen Pajak saat sidang. Hmm. Nah, pasal 29 ayat 2 KUP untuk keperluan pemeriksaan petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dilengkapi surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkannya kepada wajib pajak yang diperiksa. Ini kalau nggak diminta nggak jarang dibelikan ini Mas. Hmm. Nah, Hmm. pasal 34 ayat 1, tiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundangan perpajakan. Ini contohnya Hmm. kasus PT Air Indonesia, surat undangan Hmm. pembahasan akhir kami dikirim ke orang yang tidak berwenang, Mas Awan. Hmm. Ini ada turunannya Mas ya. Hmm. Ini sangat banyak Mas, undang-undang di undang-undang ASN sendiri Mas. Hmm. Nah, pegawai ASN harus memegang ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Setia Hmm. kepada negara kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah, gitu Mas. Hmm. Ini jangan hanya pemerintahan yang sah saja, Mas. Kalau Anda setia pada pemerintahan sah tapi Anda melanggar Pancasila dan Undang-Undang Dasar, Anda tidak layak disebut ASN gitu, Mas. Hmm. Nah, ini pegawai ASN mengimplementasikan nilai dasar ASN yang terdiri dari berorientasi pelayanan. Ini tidak sama sekali, Mas. Sangat jarang. Hmm. Nah, sekarang dilakukan oleh pemerintah pajak. Ini yang sering terjadi, Mas ya. Itu mentak-mentak, neror, mengintimidasi yang sering terjadi, Mas ya. Laporan dari anggota IBPI. Akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Ini Hmm. akuntabel dan kompeten. Ini contohnya pemeriksaan yang tanpa dasar dasar kondisinya tidak ada dasar ini Mas ya, dasar hukumnya atau buktinya tetap dilakukan koreksi. Hmm. Nah, pasal 66 ayat 1 Undang-Undang AP Mas. Keputusan yang dapat dibatalkan
apabila terdapat cacat wewenang, prosedur, dan substansi. Nah, ini kan waktunya lewat, itu tetap mereka pakai SE, kita bisa kalah, Mas. Hmm. Jadi SE ini tidak ada di hierarki peraturan perundang-undangan, Mas Awad. SE itu adalah edaran internal, tapi itu bisa mengalahkan wajib pajak, Mas, saat berperkara di pengadilan pajak. Karena saat di pengadilan pajak, Menteri Keuangan tidak akan mau apa Dirjen Pajak tidak akan mau mengomong peraturan perundang-undangan, hanya pajak aja yang maunya, Mas. Kalau nggak ada kata pajaknya, Hmm. nggak boleh dimasukkan sebagai dalilnya penggugat dalam persidangan, Mas Awan. Itu pengalaman saya sendiri, Mas. Hmm. Nah, ini contoh kasus kasus saya sendiri menjabat PT Air Indonesia adalah pelanggarannya adalah sangat banyak, Mas. Ini adalah berapa nih? Satu, jangka waktu pengujian pemesanan lapangannya dilanggar, Mas ya. Nah, ini melanggar Hmm. pasal sekian-sekian ini sudah lengkap, Mas. Tidak Hmm. adanya pemberitahuan perpanjangan jangka waktu pengujian pemesanan lapangan dilanggar Hmm. juga. SPHP diterbitkan melewati batas waktu, dilanggar juga, ini Hmm. dasar hukumnya. Hmm. Pembahasan akhir melewati batas waktu, ini dasar hukumnya. Hmm. Terus surat pemberitahuan adanya penerbitan perpanjangan jangka waktu pemeriksaan yang diterbitkan setelah penerbitan SPHP, itu juga dasar hukumnya ini dilanggar juga. Hmm. Penggugat menerima undangan pembahasan akhir hasil pemeriksaan 2 kali, tidak ada dasar hukumnya, dilanggar juga. Tergugat telah bertindak sewenang-wenang karena menyampaikan undangan pembahasan akhir melalui Markus bukan tim pemeriksa, dilanggar juga, pasal Hmm. 34. Tergugat telah bertindak sewenang-wenang karena tidak diberikannya KKP sebagai dasar penerbitan SPHP, dilanggar juga. Tergugat bertindak sewenang-wenang karena SPHP diterbitkan berdasarkan asumsi bukan KKP, dilanggar juga. Nah, tergugat mengarahkan penggugat untuk melakukan tindak pidana korupsi melalui pihak yang diduga mempunyai hubungan kepentingan dengan tergugat, dilanggar juga. Dan masih banyak, Mas, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh tim Dirjen Pajak. Nah, Hmm. cuman narasi yang dibangun pasti kami telah menjalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, gitu, Mas. Gitu aja, titik, Mas. Hmm. Pokoknya senjata Nah, pemusnah massal ya. Kami sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. betul, betul, Mas. Itu narasi yang dibangun, dan kami ingatkan bahwa Menteri Keuangan, Anda adalah pelayan rakyat. Kalau Anda berani menyatakan saya bukan pelayan rakyat, saya adalah bosnya rakyat. Silakan kita podcast terbuka, Mas ya. Kita nanti di Pajak Smart, nanti saya siap, Mas. Dan nanti dia nanti pakai pasal yang mana terserah, Mas ya. Oke. Nah, nanti disaksikan oleh rakyat seluruh Indonesia. Nah, tapi ini Hmm. tanggal 8 Agustus kalau tidak salah, Mas ya, itu diundang Menteri Keuangan sama Pak Rey, Mas, melalui P5I, Mas. Itu terkait diskusi terkait RPMK, rancangan peraturan Menteri Keuangan terkait kuasa hukum di pengadilan pajak. Nah, itu kita lihat Oh. apakah beliau berani datang atau melarikan diri lagi, Mas. Oke, kita tunggu ya apakah Menteri Keuangan akan hadir ketika diundang tanggal 8 Agustus Ya, ke P5I ya. Mudah-mudahan beliau ya, hadir ya. ya. Oke, siap. Terima Nah, kasih jadi Pak Rinto. Mudah-mudahan Menkeu ini mengerti hukum dan tidak cuma mengerti tapi betul-betul benar-benar melaksanakan hukum sesuai dengan amanat dari konstitusi. Terima kasih Pak Rinto. betul, Kita jumpa Mas. lagi Pak di podcast berikutnya Pak. Ya, sama-sama.